Oke, selamat pagi seluruh STI Analyst Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam Morning Inspiration Call kita hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 bersama saya Regina dan bersama Coach Mia di sini. Pagi hari ini saya dan Coach Mia, nanti Coach Mia akan membuka pertanyaan di akhir dan membantu untuk menjawab bersama saya. Pagi hari ini kita masuk ke dalam sesi terakhir kita di 7 skill keahlian kita dalam network marketing. Kalau kita ingin menjadi profesional dalam network marketing, 7 skill ini harus kita kuasai. Tetapi 7 skill ini adalah proses, di mana tidak dalam waktu yang singkat kita harus bisa, tetapi kita harus mulai untuk mempelajarinya. Ya. Pagi hari ini saya akan share tentang bagaimana kita untuk mempromosikan event. Ya, sebentar saya buka dulu. Oke, bisa kelihatan semuanya slide saya? Ada yang bisa lihat? Ada yang bisa kasih tahu? Sudah kelihatan. Baik, terima kasih Coach. Oke, pagi hari ini kita mau mempelajari, ini akan dalam bahasa Inggris karena barusan memang dibuat tadi malam oleh Coach Nathan. Saya akan mentranslatekan ke bahasa Indonesia. Jangan takut, tetapi ini nanti juga akan ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Jadi, promoting event ini adalah skill nomor 7 yang paling teman-teman, disinilah uangnya ya teman-teman. Memang uangnya ada di follow up, tetapi salah satunya yang terbesar adalah di sini. Kenapa dan mengapa? Nanti saya akan kasih tahu ya di dalam promoting event ini. Di sini dia bilang the highest paid skills in network marketing. Jadi ini adalah bayaran yang paling tertinggi dalam network marketing adalah bagaimana kita mempromosikan event. Nah, oke, baik kita masuk. Jadi meeting make money ya. Meeting make money itu artinya adalah teman-teman, kalau ada pertemuan, disitulah kita akan membuat uangnya. Tentunya bukan uangnya yang langsung kelihatan, tetapi bagaimana cara kita memproduksi atau membangun tim kita adalah dari mengundang orang. Jadi biasanya meeting ini adalah skalanya 101. Jadi kita ketemu, misalnya saya dan Coach Mia misalnya adalah tamu saya ketemu. Kita ngopi bareng, kita ngobrol banget bareng ya, itu namanya meeting. Meeting 101. Ada yang three-way calls. Di tengah pandemi ini tentunya kita tidak bisa meeting, tapi kita bisa menggunakan three-way calls. Ayo, siapa yang menggunakan three-way calls? Coba type 1. Saya mau lihat ya. Yang sering menggunakan three-way calls ini adalah salah satunya di mana kita akan mendapatkan atau membangun bisnis yang lebih besar lagi, mendapatkan komisi yang lebih besar kalau kita mulai dengan three-way calls. Klik 1 ya teman-teman, saya mau lihat teman-teman yang sudah mulai menggunakan three-way calls. Di WhatsApp atau di Zoom, artinya adalah teman-teman yang menggunakan orang lain, entah itu mentor, entah itu temannya yang baru masuk di Usana, entah itu downline-nya, tetapi teman-teman sudah mulai menggunakan three-way calls untuk mengedukasi. Jadi teman-teman tidak bekerja sendiri. Ayo, type 1. Saya mau lihat siapa yang type 1. Ya, di sini ada yang type atau tidak? Wah, ini ada 2 orang nih. Ada 3 orang, ada Coach Mia, ada Ibu Uni, ada Cik Susi, ada Dewi. Wow, Coach Dewi bagus sekali ya. Kenapa? Karena saya tahu 4 orang ini yang pasti ya, mereka menggunakan three-way call. Oke, jadi ini adalah salah satu di mana kita starting our business, building our business in the right way ya, dengan cara yang benar. Small group presentation. Ayo, siapa yang sudah berani mempresentasikan Usana type 2?
Type angka 2, siapa yang sudah pernah melakukan grup presentasi. Grup presentasi itu artinya 3 orang, 2 orang, ya. Kita mempresentasikan tentang apa Yusana. Type 2. Oke. Kemudian, ada yang type 2 nggak ya? Coba saya lihat. Wow. Nah, Mbak Jessica, Coach Windy, sudah pernah mempresentasikan ya. Ci Susi, really good. Thank you, terima kasih. Oke, kemudian menggunakan webinar, home meetings, STI Roadshow, ya. Kemudian regions event, destination event. Jadi dari semua meeting ini teman-teman, oke, yang paling teman-teman disarankan untuk datang adalah yang namanya destination event, yaitu either Asia Pacific Convention atau Global Convention di US, atau dua-duanya. Ini adalah yang paling penting. Jadi teman-teman, ketika teman-teman masuk ke Yusana, teman-teman dari 101, three-way call, terus small group, ada webinar atau Zoom ya, seperti kita sekarang ini, ada home meeting, biasanya kita lakukan di kantor, ada roadshow di hotel, ada region event yang nanti kita adakan bulan Juli mendatang kalau pandemiknya sudah selesai. Dan juga ada namanya destination event. Destination event ini nanti diselenggarakan di Korea tahun depan, bulan April, dan juga tahun 2022 di Amerika. So, teman-teman, ini namanya destination event. Ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Nanti kita lihatkan ya. Oke. Yes. Nah, apa sih sebenarnya destination event itu? Yaitu cara tercepat untuk mengembangkan diri kita di dalam event tersebut. Oke, kenapa sih cara tercepat? Dibilang cara tercepat. Apakah meeting-meeting nasional yang lain tidak membuat bisnis kita cepat? Tentunya membuat bisnis kita bertumbuh cepat, tetapi kita harus melihat sendiri event-event internasional atau destination event itu seperti apa, ya. Nah, di dalam event ini kita secara tidak langsung membentuk seorang leader. Jadi kalau kita pergi ke destination event di Korea nanti, jangan pergi sendiri, teman-teman. Kalau bisa, kita bawa 1 orang atau 2 orang dari tim kita untuk menghadiri event ini. Jadi di sini dibilang, breakthrough yang paling terbesar dari seorang leader adalah datang ke dalam destination event. Oke, jadi ini bukan kata Regina, tetapi kata expertnya kita ambil dari Eric Worre. Jadi bagaimana sih kita lihat aja ya orang-orang yang pergi ke event. Contohnya aja saya mencontohkan diri saya sendiri. Waktu saya masuk ke Yusana, seperti yang teman-teman tahu, saya tidak langsung menjalankan bisnis. Alasan saya waktu itu karena anak. Tapi sebenarnya sih setelah saya pelajarin, tidak ada alasan sebenarnya ya. Alasan itu adalah yang kita buat, yang saya buat. Kemudian setelah 7 bulan anak saya sudah bisa ditinggal, saya mulai belajar. Waktu itu saya ingat banget bulan Januari. Kemudian pada saat anak saya sudah berumur 1 tahun, bulan Juli, saya kemudian beli tiket ke Amerika. Saya pergi ke Amerika, saya menghadiri salah satu destination event ini. Pulang dari Amerika, teman-teman, saya nggak tahu bagaimana caranya, persisnya, tetapi ketika pulang itu, saya menjadi silver director dalam waktu 4 minggu setelah pulang, kalau nggak salah, saya menjadi silver director, atau 2 minggu setelahnya ya. Nah, saya juga kalau dipikir-pikir nih, wah, ya juga ya kalau saya lihat journey saya ke belakang bahwa setelah saya menghadiri destination event ini, saya pulang-pulang, mulut saya ini nggak bisa berhenti berbicara tentang Yusana. Kenapa? Karena saya melihat sendiri pabriknya, saya melihat sendiri orang-orangnya, leader-leadernya, kok orang masih banyak banget ya duitnya bisa belanja sampai berkarung-karung di sana. Itu uang dari mana ya?
saya jadi melihat semua dari berbagai aspek. Pada saat itu, diri saya sedang dibentuk menjadi seorang leader tanpa saya ketahui. Ya, jadi kalau kita mau pergi ke destination event nih teman-teman, destination event yang paling terdekat tahun depan teman-teman di Korea. Dari STI Unleashed sudah punya disediakan 15 tiket early bird, teman-teman bisa beli dari kami. Sudah 6 yang terjual, tinggal 9 tiket lagi dengan harga early bird 2.760.000. Ya. So teman-teman, nanti kontak upline-nya, kontak mentornya untuk mengetahui tentang tiket ke Korea ya. Kita lanjut. Nah, di sana juga kita bisa melihat teman-teman dari sisi seberapa besar sih company ini. Yusana ini seberapa besar sih di dunia. Oke, kita bisa lihat di situ dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian kita bisa lihat juga orang-orang dari berbagai profesi, berbagai agama, berbagai suku bangsa yang successful di network marketing. Jadi di sini, ini teman-teman saya bisa lihat semuanya di saat itu saya juga menghadiri di Singapura. Tapi destination event pertama kali itu saya hadiri di Amerika dengan skala yang paling besar. Kemudian kita bisa bertemu dengan para income earner. Dan kita bisa belajar. Dan mereka adalah orang-orang seperti teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada yang spesial ya dengan top leader. Mereka bedanya adalah dari awal mereka hanya selalu show up dan selalu committed ya untuk selalu show up di dalam destination event ini. Nah, saya punya cerita sedikit tentang perjalanan saya, teman-teman. Kalau saya boleh cerita ya sedikit ya tentang destination event ini. William, mentor William adalah yang juga mentor saya, suami saya juga ya, partner saya di sini. Dulu, waktu saat pertama kali kami bergabung, saya sama sekali tidak mempunyai visi dan misi tentang network marketing apapun, termasuk Yusana. Jadi, saya sama sekali orang yang numb. Yang numb itu kalau dicubit nggak berasa. Ya, itu namanya numb. Nah, saya itu adalah salah satu orang yang numb masuk ke dalam bisnis ini. Tetapi selama saya menjalankan bisnis, saya selalu meminjam visi dari suami saya, mentor William, Coach William ya. Saya selalu pinjam visinya dia. Nah, dengan meminjam visi yang bukan menjadi visi itu, kita itu agak sulit ya teman-teman. Kenapa? Karena kita sendiri harus punya kepercayaan. Saya saat itu kepercayaan saya kalau dibilang masih nol. Jadi saya dengan kepercayaan dari suami saya, faith dari suami saya pinjam visinya dia dan saya lari dengan visinya dia. Dia bilang sama saya seperti ini, oke, mulai dari sekarang kita kumpulin uang, apa yang kita hasilkan dari Yusana, kita kumpulin. Yang pertama kita pakai uang ini adalah untuk menghadiri event. Kita tidak pernah boleh miss satu event pun di Amerika ataupun yang APC di Asia. Dulu di Singapura ya, ini baru dipindah ke Korea. Tidak pernah boleh kita miss, kecuali misalnya ada urusan keluarga yang mendesak, atau misalnya kamu hamil, atau misalnya mau melahirkan, atau misalnya hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk pergi. Nah, jadi itu adalah komitmen kita, teman-teman. Nah, hari ini saya bisa boleh bilang bahwa saya dan Coach William tidak pernah tidak datang dalam convention, teman-teman. Uang yang kita hasilkan, dari apa yang kita hasilkan dari Yusana, kita putar balik dan kita tanamkan lagi ke diri kita dengan cara pergi ke event. Karena setiap kali kita datang ke event, teman-teman, kita pasti dapat sesuatu di diri kita yang bisa kita kembangkan untuk tim kita. So, saya mengajak teman-teman untuk berkomitmen, tidak usah mungkin datang ke dua-dua eventnya. Dulu kan setiap tahun ada Asia Pasifik, ada Amerika. Sekarang Amerika setiap 5 tahun, masih tahun 2022. Tetapi saya mengundang tahun depan 2021 teman-teman datang ke event di Korea. Kenapa? Karena teman-teman pulang dari sana, ketika teman-teman lihat
pulang dari sana, saya yakin teman-teman tidak akan berhenti untuk berbicara tentang Yusana karena teman-teman bisa melihat dengan dan merasakan dengan mata kepala teman-teman. Ya. So, yang ingin pergi, jangan dulu pikirkan tentang airfare, jangan dulu pikirkan tentang hotel. Kita masih punya 1 tahun. Saya ingin mengundang teman-teman. Siapa yang mau ikut? Yang mau aja, yang punya keinginan aja hari ini, tolong teman-teman ketik angka 5 di dalam chat box. Oke, jadi saya tahu kira-kira siapa yang mau pergi, saya catat, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan komisi dan bisa untuk dipakai menuju ke Korea tahun depan. Chat box-nya nomor 5 ya. Jangan lupa teman-teman ketik angka 5 di chat box. Jadi saya bisa tahu. Meskipun teman-teman hari ini pikir saya nggak ada duit, ini zamannya pandemik. Itu disingkirkan dulu, tetapi niatnya, siapa yang berniat untuk pergi? Ya, chat box di nomor 5. Coba saya ingin lihat, wow, siapa nih? Nggak apa-apa ya, keberanian aja dulu teman-teman. Belum tentu pergi juga tidak apa-apa, tetapi ketik dulu. Oke, ada Coach Mia, ada Pak Harjanto, ada Pak Mahardi, ada Coach Windy, ada Coach Dewi, ya, ada Cik Susi, Cik Debbie, Jessica, bagus banget ya. Yang lainnya tetap chat di nomor 5. Ibu Uniriani, saya ikut. Yes, Bu. Ketik nomor 5, Bu. Ya, jadi kita eh, saya bisa tahu siapa saja yang mau ikut dan nanti kita brainstorm bagaimana caranya kita pergi. Ya, so next adalah, nah, jadi ini adalah cara yang paling tercepat untuk kita bertumbuh. Kita sendiri nih bertumbuh, dengan kita bertumbuh, tim kita juga bertumbuh di event. Karena ini adalah menduplikasikan diri kita sebagai leader. Dan juga membangun kepercayaannya kita, dan juga memvalidkan komitmen kita. Jadi kalau kita sudah punya komitmen, yes saya akan pergi, tapi saya hari ini nggak punya duit, saya hari ini gimana ya caranya ya, tahun depan anak saya masuk SD, tahun depan anak saya masuk SMP, ada yang masuk kuliah, bagaimana cara saya mengatur uangnya? It's okay, kita komit dulu sekarang, dan kita cari bagaimana jalan keluarnya. Kita hitung berapa pengeluarannya kita, dan bagaimana cara kita untuk menghasilkan di Yusana, agar uang yang kita hasilkan di tahun ini bisa untuk membayar diri kita kembali untuk mengembangkan tim dan bisnis kita di tahun depan. Kemudian, ini juga nanti akan membangun fokus untuk mimpi kita. Jadi istilahnya kita merecharge baterai kita. Datang ke event itu merecharge baterai kita. Nah, nanti setelah ini saya melihat Coach Mia, Coach Dewi yang pergi kemarin, sampai hari ini masih ada di dalam, Ibu Heni masih ada di dalam dan masih terus membangun bisnisnya. Nanti siap-siap Coach Dewi, saya mau tanya ya, maaf ditembak sekarang. Nanti di akhir acara saya ingin bertanya kepada Coach Dewi, apa yang Coach Dewi dapatkan di Singapura ya. Jadi Coach Dewi maaf saya tembak, karena menembak itu lebih bagus ya. Jadi kita tidak buat-buat, tetapi kita dengar sendiri dari orang-orang yang pergi. Sama juga dengan Coach Mia dan Ibu Heni, yang Ibu Heni kayaknya nggak ada pagi hari ini, tetapi saya tahu bisnisnya bertumbuh ya. Penjuang sejati dan sendiri di Salatiga. Oke, nah event ini akan bekerja sendiri untuk kita. Jadi kenapa sih orang itu datang ke event? Jadi contohnya misalnya ya, Coach Dewi, Coach Mia yang kemarin ada di Singapura, ya, Coach Jennifer, ya banyak orang, banyak tim kita yang datang ke Singapura. Kemudian ada Coach Suwanto, ada Coach ada Coach Suwanto kemarin, kemudian ada Coach Sam yang juga datang ke Filipina. Mereka sudah pernah datang ke Filipina. Kenapa sih? Saya sebagai coach dan coaches-coaches yang lain, teman-teman, tidak bisa menggambarkan. Mungkin kita bisa mengirimkan video kepada teman-teman, ini loh, tetapi energi yang teman-teman lihat dan teman-teman hasilkan di diri teman-teman itu tidak bisa kami gambarkan.
yang bisa menggambarkan adalah event itu sendiri, kalau teman-teman datang. So, kita mengundang ini kenapa? Karena event yang nanti akan mengerjakan sendiri, akan menampilkan sendiri ke teman-teman dan teman-teman melihat. Ya, waktu itu ada juga Coach Harjanto di sini yang sudah pernah datang ke Singapura, ya. Semangat sekali sampai hari ini juga dia semangat. Kenapa? Karena dia bisa melihat betapa besarnya ya. Nanti Coach Harjanto juga terakhir ya, saya minta nanti apa sih yang dilihat waktu di Singapura. Nah, jadi kalau teman-teman, ini saya akan memperlihatkan ini semuanya dari Eric Worre ya. Jadi siapa yang teman-teman pikir yang akan menang? Grup A atau grup B? Grup A itu adalah terdiri dari 100 orang members. Jadi mereka selalu memprioritaskan event, 100 orang ini memprioritaskan event, dan kebanyakan dari mereka, 90% dari mereka selalu datang ke dalam event. Itu grup A. Dan grup B adalah sama 100 orang members, tetapi tidak memprioritaskan event, dan hanya top leader saja yang datang. Kira-kira siapa yang menang? Tentunya grup A ya, yang menang. Di mana 90% dari 100 orang member ini datang ke dalam event, dan mereka setiap kali event mereka datang. Dengan grup B. Saya kemarin jadi ingat, kalau teman-teman menghadiri salah satu training yang dibawakan oleh, ini teman-teman tidak datang ya, saya diundang ke trainingnya Gold Above. Jadi di Usana itu dia punya training untuk Gold Above setiap 3 bulan. Semua new Gold Director diundang ke sana. Dan saya mendengar salah satu new Gold Director adalah Ibu Kim Setiawan dan Chef Agus Setiawan. Mereka adalah pasangan yang barusan mendapatkan Gold Director di Usana. Nah, yang saya ambil dari Ibu Kim adalah, dia bilang seperti ini, saya tidak pernah miss satu training pun di Usana, baik yang online maupun yang offline. Nah, kenapa? Karena saya tahu sekecil apapun training tersebut, itu pasti akan memberikan saya manfaat. Saya pasti mendapatkan sesuatu knowledge di dalam setiap training tersebut. Ini yang dikatakan oleh New Gold Director. Saya pun, waktu saya mendengar hal tersebut, saya bilang, wow, luar biasa. Dia hanya punya faith, hanya punya kepercayaan saja bahwa setiap kali event yang dia hadiri, pasti memberikan dia knowledge atau pengetahuan, sesuatu yang bisa dibawa pulang. So, teman-teman yang ingin menjadi seperti Ibu Kim, ya, yang barusan mendapatkan Gold Director, salah satu kunci suksesnya dia tidak pernah miss training, ya, baik Zoom training maupun offline training. Oke, nah grup A tadi ya akan mendominasi grup B. Ya. Oke, nah ini perbedaannya teman-teman. Kalau kita mengajak atau mengundang orang, ada yang namanya pengumuman dan ada yang namanya mempromosikan. Bedanya apa sih pengumuman dan promosi? Oke, jadi pengumuman itu yang seperti saya taruh setiap pagi untuk Zoom. Itu saya umumkan. Jadi saya menaruh teks di dalam grup. Halo teman-teman, ada Zoom training nih. Kita tahu ya, setiap hari ada Zoom training. Tapi kenapa saya selalu mengingatkan? Saya meng-announce, mengumumkan, bahwa ada Zoom training untuk sebagai pengingat. Jadi kalau announcing itu adalah memberi pengumuman ya, itu kita memberikan teks, kita mengeteks mereka, kita mengirimkan pesan ke mereka. Kita memberitahukan bahwa penting banget nih event ini. Kayak tadi pagi saya bilang, teman-teman, ini adalah sesi terakhir. Yuk, jangan sampai teman-teman nggak datang karena ini sangat penting. Oke, terus kemudian weekly announcement. Saya juga biasanya memberikan announcement atau pengumuman reminder di dalam grup. Ya, saya berharap bahwa leader-leader, teman-teman semuanya sebagai leader akan datang. Oke, saya mengirimkan text message kadang-kadang kepada para leader untuk datang dan untuk mengajak timnya.
Itu adalah announcement, teman-teman, pengumuman. Nah, kita hari ini akan belajar tentang promosi. Nah, kalau promosi itu lebih dalam lagi. Caranya gimana sih kalau kita ingin mengajak orang baru ya mempromosikan event? Satu, caranya adalah teman-teman berikan video. Dalam hal ini kalau kita ingin mengajak, misalnya nanti bulan Juli nanti kita berencana kalau sudah tidak ada pandemik ya, lagi-lagi menunggu PSBB, kita akan mengadakan ulang tahun Yusana ya secara offline yang biasa kita adakan di Hotel Pullman setiap tahunnya. Kalau sudah tidak ada pandemik lagi, rencananya bulan Juli kita akan adakan. Jadi teman-teman, caranya kita mengundang adalah kita mengirimkan video tahun lalu. Ini loh yang Yusana adakan, selenggarakan. Yuk datang. Nanti acaranya bulan Juli kalau tidak ada pandemik. Ya. Kalau pandemiknya sudah berhenti. Terus kita beli tiketnya segera kalau sudah dijual. Dan kita foto, kita bilang, aku udah punya tiket. Kamu mau nggak aku beliin tiket? Ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau membelikan mereka tiket ya, kalau tidak mau membelikan tiket, aku ada tiket nih, sisa 5 tiket. Satu tiketnya 50.000. Misalnya ya, saya belum tahu tiketnya berapa, tapi misalnya 50.000. Ini tiketnya loh, foto, undang mereka. Kemudian kita buat list untuk orang-orang yang akan datang. Ya. Kemudian kita taruh, biasanya saya bilang, ayo siapa yang mau ikutan nih? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Secara tidak langsung, saya ingin tahu bahwa teman-teman komit nggak untuk datang. Ya, ini adalah cara kita mempromosikan. Kemudian, kita selalu men-tracking. Ya, kita melihat lagi siapa sih yang datang. Kita make sure apakah mereka datang, apakah mereka punya tiket. Kalau misalnya mereka datang dari luar kota, apakah mereka sudah membeli tiket pesawat atau tiket kereta? Ya. Kemudian kita menelpon mereka secara personal. Ya, jadi apalagi orang-orang yang kita sponsori secara langsung. Kita tanya mereka, kita call mereka, kita share apa yang kita dapatkan tahun lalu. Oke, ini adalah cara mempromosikan. Jadi lebih dalam lagi. So, satu, teman-teman bisa tulis cara mempromosikan adalah memberikan mereka video dari tahun lalu ya. Misalnya kita mau mempromosikan event kita yang akan datang. Kita kirimkan video tahun lalu, acara ulang tahun Yusana. Atau kita mau ajak teman-teman kita yang baru masuk untuk mungkin mengikuti di Korea nanti. Boleh, siapa saja boleh datang di Korea nanti. Tidak harus Gold Director, tidak. Orang yang belum join pun boleh datang untuk menghadiri EPC kita di Korea. Jadi kalau ada misalnya suaminya belum masuk ke member, tapi suaminya mau ikut, boleh diajak. Tinggal beli tiket aja. Ya. Jadi kita mengirimkan yang tahun depan di Korea boleh. Kemudian kita menunjukkan tiket kita kalau kita sudah beli tiket. Dan kita ceritakan tentang story kita. Kemudian kita bisa melis semuanya orang-orang yang kita undang. Ya, dan kita taruh di dalam grup. Inilah yang mau datang nanti. Kemudian kita bisa tracking apakah mereka datang ya. Seminggu sebelumnya terutama kita mengingatkan lagi, kemudian kita mengundang mereka secara personal dengan cara menelpon mereka. Jadi ini adalah salah satu cara promosi. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mempromosikan event kita, destination event? Destination event ini berarti salah satunya yang nanti berada di Korea. Oke? Jadi intinya adalah satu, kita harus lebih personal di diri kita sendiri. Kita harus memberikan contoh kepada tim kita. Mulainya dari mana? Dari diri kita sendiri. Apakah kita komit atau tidak? Nah, kita harus lebih komit daripada orang lain untuk menghadiri event. Ya. Jadi saya biasanya bilang, pokoknya saya tidak peduli bagaimana caranya, saya harus pergi. William dan saya harus pergi ke EPC dan IC. Saya selalu menyisihkan uang saya untuk membeli tiket, untuk pergi ke IC dan EPC. Kenapa? Karena di sanalah saya bisa belajar untuk mengembangkan diri saya dulu nih. Baru saya bisa duplikasikan kepada tim saya. Dan saya pun tidak datang sendiri. Saya mengajak tim
yang ingin datang, yang ingin mengembangkan diri juga untuk datang dan melihat. Nah, jika Anda tidak menghadiri destination event ini, kita belum bisa dipanggil sebagai leader. Kenapa? Karena kita belum bisa melihat skala besarnya, teman-teman. Mungkin di dalam leader nasional, ya, jadi teman-teman wajib untuk menghadiri yang di Indonesia nih, teman-teman. Karena teman-teman, leader nasional, teman-teman berarti sudah bisa melihat event di dalam nasional kita yang diadakan oleh Yusana nanti bulan Juli. Ya, kalau pandemi sudah selesai. Nah, leader itu selalu melakukan duluan. Ya, jadi kita akan menjadi contoh buat tim kita. Kita harus merasakan dulu, kita harus melihat dulu, sehingga kita yakin. Sehingga apa yang kita ceritakan ke tim kita, itu memang benar-benar apa yang kita lihat. Nah, kemudian kita harus memberikan contoh, lead by example. Jadi kalau kita mau lead mereka, kita mau memimpin mereka, kita dulu harus menjadi contoh. Ya, beli tiketnya, kalau bisa kita beli pack. Jadi kalau kita nih punya tim, kita beli 5 gratis 1. Oke? Boleh teman-teman beli 5, bisa menjual 5-nya, teman-teman bisa mendapatkan 1 gratisnya. Karena teman-teman sudah menjual 5 tiket. Ya. Kemudian, perlihatkan kepada mereka. Jangan memberitahu saja, tetapi perlihatkan. Bantu timnya, kalau kita kayak kemarin di Amerika ya, kita bantu untuk mencari rumah. Mencari rumah, membuat t-shirt, membookingkan tiket pesawat, ya. Terus bagaimana kayak kemarin kita sebelum ke Amerika, Coach Mia, Ibu Heni ya, kita ayo siapa yang nanti bawa rice cooker kecil ya. Nah, oh di sana ternyata saya carikan rumah ya, saya carikan rumah, kemudian kita bagi satu rumah itu ada 9 orang, rumahnya tingkat 2 ya. Jadi kita tidurnya di mana, saya pastikan ada 9 tempat tidurnya yang bisa menampung kita, saya pastikan kita semua bisa mandi, saya pastikan semua punya handuk, saya pastikan kita bisa masak, jadi kita bisa menghemat uang, saya pastikan di sana ada rice cooker, biar kita bisa masak nasi secara kita orang Indonesia, dan kita sudah sebelum ke sana kita sudah bilang, oke, begitu kita landing, apa yang kita kerjakan? Langsung kita pergi ke supermarket, beli bahan-bahan yang akan kita pakai selama seminggu. Beli air minum, taruh di rumah, kita mulai masak malamnya. Sehingga besok paginya ketika kita training, kita sudah siap. Ya, jadi bagaimana cara kita bekerja sama di dalam tim. Kemudian, attendance, jadi kehadiran itu kita harapkan. Ya, meskipun kita tidak mengepush orang untuk datang, tetapi kita mengharapkan kehadiran orang. Nah, jangan mempermalukan mereka ketika mereka tidak datang, tetapi inspire, memberikan inspirasi kepada mereka untuk datang. Jangan mempermalukan ya teman-teman, nanti mereka benar-benar nggak akan datang lagi ke dalam eventnya kita. Oke? Kemudian jangan membeli cerita-cerita dari orang lain. Oke? Kita harus bisa untuk memberikan gambaran di dalam pikirannya kita sendiri bahwa semua itu memungkinkan. Contohnya begini, mungkin kita bertemu dengan orang yang sudah pernah datang ke dalam eventnya Yusana. Kemudian dia bilang gini, eventnya boring, saya nggak dapat apa-apa. Kemudian karena kita mendengar seperti itu, kita yang belum pernah pergi dan belum merasakan, membeli ceritanya orang tersebut. Akhirnya orangnya tersebut bilang bahwa, oh ya udah deh, 50.000 juga saya ngeluarin duit 50.000, nggak usah lah datang. Si A bilang, dia nggak dapat apa-apa. Nah ingat teman-teman, kita harus melihat bahwa si A ini siapa. Eh, orang yang mengundang kita ini siapa? Apakah dia berhasil di Yusana? Atau mungkin dia belum jadi member? Atau mungkin dia menjadi member tetapi dia hanya seorang consumer, sehingga dia tidak melakukan bisnis. Jadi hati-hati, kita jangan membeli cerita orang lain. Dan juga kita jangan take it for granted, itu artinya kita
kita jangan ketika mereka bilang iya, kita jangan oke, saya tunggu ya, datang ya. Jangan seperti itu, tapi kita pastikan bahwa mereka mempunyai tiket. Mana tiketnya coba kalau lu datang? Udah beli tiket belum? Ya, kalau timnya kita bilang oke, oke coach, saya datang coach. Jangan cuma bilang oke, saya tunggu ya. Tapi coba lihat mana tiketnya, datang nggak? Bener datang nggak? Ya, coba lihat mana tiketnya, udah beli belum? Udah coach. Kirim dong gambarnya kamu punya tiket. Ya. Jadi kita pastikan mereka pasti datang. Ya. Kemudian kalau kita pergi ke destination event kayak ke Korea, make commitment, ya, taruh depositnya. Artinya depositnya itu artinya kalau teman-teman komit, beli tiketnya. Dan teman-teman punya waktu untuk kapan membeli tiket dan melunasi hotel misalnya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Kenapa? Karena kalau kita bilang, oke, nanti saya beli tiket ya, bayarnya nanti, deket-deket pas kita mau terbang ke Korea, akhirnya nggak jadi pergi. Kenapa? Karena tidak ada komitmen. Jadi saya mengundang teman-teman untuk memberikan komitmen. Tetapi komitmen ini diseriusin, teman-teman. Jadikan ini sebagai tiket Anda menuju kesuksesan. Sukses itu teman-teman atau orang-orang mungkin yang teman-teman lihat sudah menghasilkan, mereka melalui proses yang sama, yaitu mereka pergi. Mereka melalui proses di mana pada saat pertama kali mereka pergi, pasti ada di pikiran mereka, saya nggak ya duit ini saya buang untuk menghadiri di Korea. Nanti gimana kalau saya nggak mendapatkan apa-apa? Biasanya kata-kata atau bisikan-bisikan di dalam otak kita sudah mulai merasa kita untuk tidak pergi. Ya, tetapi teman-teman harus punya yang kuat. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai visi yang kuat, pinjem visi dari mentornya atau coachesnya. Ketika mungkin teman-teman bilang, aduh coach, saya ini ragu untuk pergi. Karena uangnya saya akan pakai ke hal yang lain. Bicarakan dengan coachnya, sehingga coachnya bisa lagi untuk mempertahankan visi. Untuk mengingatkan lagi, kamu mau lihat nggak destination event itu seperti apa? Ya, so teman-teman, teman-teman bisa untuk mulai dari sekarang, bagaimana cara teman-teman untuk komit ke destination event kita Korea ke tahun depan ya, biar teman-teman bisa melihat. Nah, jika organisasi teman-teman adalah sebuah saham, ya, di dunia, kayak kita Yusana misalnya ya, jadi kita misalnya nih, kita punya tim STI ini, kita punya saham di dunia, di New York Stock Exchange dan di Nasdaq, oke? Jadi saham kita akan semakin mahal, ini tergantung dari dua hal, ya. Jadi coba sekarang saya bawa teman-teman, teman-teman bermimpi dulu ya, mempunyai organisasi, misalnya dengan nama teman-teman sendiri ya, misalnya STI, ya teman-teman punya organisasi STI, teman-teman punya 3.000 orang di dalamnya. Kemudian organisasi STI ini sudah masuk ke dalam New York Stock Exchange dan Nasdaq atau Bursa Efek Jakarta. Ya, kita masuk dalam Bursa Efek Jakarta, sahamnya kita akan naik tergantung dari dua hal, teman-teman. Yaitu dari orang-orang yang menjadi executive builders. Semakin banyak orang-orang yang menjadi executive builders, yaitu orang-orang yang berpenghasilan 200 US dollar per minggu, dan bertambah, orang-orang ini yang executive builder ini bertambah setiap tahunnya, dan juga orang-orang yang pergi ke event dan berkembang. Ya. Jadi dua hal yang akan membuat saham kita di Bursa Efek Jakarta itu naik, yaitu kalau kita mampu memproduksi executive builder dalam tim kita, dan orang-orang yang pergi ke destination event ini semakin banyak. Dan semakin banyak setiap tahun. Maka kita pastikan saham kita di Bursa Efek Jakarta pasti akan semakin tinggi.
So, dari teman-teman mempunyai tim yang kecil, tim yang sedang, sekarang tim yang besar, teman-teman perhatikan ini. 2 kuncinya. Bawa tim teman-teman ke destination event dan jadikan tim teman-teman menjadi executive builders, yaitu orang-orang yang berpenghasilan kira-kira 200 US dollar per minggu minimal. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjadi sebuah master, ya? Orang-orang yang master dalam mempromosikan. Caranya gimana sih? Caranya adalah kita membentuk kebudayaan event, ya. Kita selalu mengajak mereka. Event itu adalah suatu budaya dalam STI. Jadi seperti pada pagi hari ini kita Zoom. Ini adalah eventnya kita Zoom. Bagaimana cara kita mengundang tim kita yang baru agar tim yang baru mendengar bukan dari kita tetapi dari coaches-nya, dari speaker-nya seperti pada pagi hari ini. Mungkin banyak yang belum punya pengalaman mengikuti destination, bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari para coaches, daripada tim yang sudah pernah pergi ke event. Ada juga, saya ingat Mbak Desi. Mbak Desi sampai sekarang semangatnya membara. Itu setelah pulang. Kemarin dia sempat sharing dan sampai menangis ya. Dia bilang katanya memorinya tahun lalu itu masih berasa sampai hari ini. Nah itu Mbak Desi sampai nangis itu bukan dibuat-buat ya, karena dia memang benar-benar merasakan. Di sana dia itu juga menitikkan air mata bahwa dia bilang, Bare ini gede banget ya, gila ya nih Yusana ya. Dan sampai hari ini kemarin, kalau nggak salah bulan lalu ya waktu Mbak Desi sharing, itu dia sampai masih menangis karena masih merinding, karena masih merasakan eventnya Yusana begitu besar. Ya. Nah kita harus clear apa saja yang kita lakukan di sana. Ketika kita ingin mempromosikan, kita harus clear. Oh, dibilang mentor, saya belum pernah ke sana, tapi dibilang mentor saya seperti ini dan saya pengen ke sana. Ya. Jadi sebelum ke sana, kita juga bisa membuat goals ya. Bagaimana nih, apa nih yang saya ingin capai setelah saya pulang dari event di Korea nanti. Saya mau jadi apa? Ya, kita bisa punya goals, kita punya kompas. Oke. Kemudian buat mereka kalau bisa baca dulu buku GoPro. Jadi sebelum kita hit ke sana, ya, sebelum kita mempromosikan, kita bisa baca buku GoPro dulu. Nah, buku GoPro ini sudah dijual di Indonesia, GoPro by Eric Worre dalam bahasa Indonesia. Kita bisa beli, kita bisa baca, dan nanti juga kita akan adakan yang namanya podcast. Jadi kita akan adakan Coach Mia, Coach Sata, dan saya ini sudah mentranslatekan dari buku tersebut dan diberikan dalam bentuk audio sehingga teman-teman bisa mendengar audionya dan juga membaca bukunya dalam bahasa Indonesia. Jadi goalnya kita adalah menjadi profesional network marketer, bukan non-profesional ya. Kita lagi belajar bagaimana cara menjadi profesional. Nah, semua profesional sini teman-teman, pasti mereka harus belajar bagaimana caranya mempromosikan. Harus menjadi masternya. Karena ini adalah bayaran tertinggi di network marketing adalah mengundang orang untuk datang ke promosi. Kenapa? Karena dengan promosi ini, mereka bisa juga belajar menjadi leader. Mereka juga bisa melihat sendiri. Dan akhirnya ketika mereka datang ke event, mereka mau untuk mengembangkan bisnis Yusana karena mereka bisa melihat sendiri dan merasakan bisnis Yusana ini besarnya seberapa sih. Apakah bisnis Yusana ini bisa memberikan saya passive income? Kepercayaan itu akan timbul ketika mereka melihat. Ya. Kemudian, kita bisa meng-create promosi. Ya. Promosi itu bisa kita bentuk, kita buat. Ya. Jadi kita bisa membuat juga tim produksi. Ya, nah tim produksi kita ini mungkin sama tim kecil kita akan melihat siapa yang datang, kita bisa memberikan meng-call mereka, menelpon mereka, ya, menelpon mereka dan mengajak mereka untuk datang ke event kita dan kita catat namanya, ya.
Kemudian, ya, kemudian kita bisa make sure mereka untuk datang ke dalam event kita yang besar. Ya, terutama ini sekarang ada event-event seperti nanti bulan Juli, ada eventnya Yusana, ya. Belum diumumkan karena memang lagi menunggu pandemik, tetapi ada insentif trip. Nah, insentif trip yang ke Jogja, siapa yang mau ikut? Habis itu ada insentif trip berikutnya. Jadi siapa yang mau, kita bisa mempromosikan dari sekarang. Kemudian kita bisa uh, men-challenge leader kita untuk mempromosikan organisasi seperti STI. Kita bisa mempromosikan tim kita, STI. Kita punya Zoom training, kita punya challenge di dalam, ya. Kita punya tim event di kantor biasanya, seperti itu. Kemudian kita bisa merekognisi kita bisa juga merekognisi leaders-leaders kita yang selalu datang ke dalam event. Contohnya, saya biasanya lihat ya pagi-pagi siapa sih yang selalu attend di dalam Zoom training ini. Biasanya yang selalu attend dalam Zoom training ini yang jalan biasanya bisnisnya. Yang mendapatkan penghasilan adalah orang-orang yang selalu datang ke dalam tim training, entah di Zoom ataupun offline. Nah, sesuatu yang besar itu teman-teman membutuhkan waktu. Ya, jadi kalau kita ingin membangun kebudayaan tim kita yang mempunyai attitude atau perilaku yang baik, yang selalu mendriving tim kita menjadi kuat, ini selalu ini selalu akan ada waktunya. Maksudnya ini selalu akan berproses, teman-teman. Jadi kalau kita ingin membangun suatu tim, teman-teman harus sabar. Tim itu tidak dibangun dalam waktu 1 bulan, ya. Karena kita masuk dengan pikiran kita masing-masing, pola pikir kita masing-masing. Mungkin pola pikir yang dulunya belum pernah mengenal network marketing. Sekarang masuk menjadi pola pikir network marketing. Itu membutuhkan waktu. Ya. Tetapi teman-teman harus ingat. Teman-teman masuk ke dalam tim STI, teman-teman masuk ke dalam Yusana, dan teman-teman bilang teman-teman akan melakukan bisnisnya, maka teman-teman harus mempunyai goals, ya, tujuan. Tujuannya adalah apa? Teman-teman menjadi seorang profesional dalam sini. Untuk menjadi profesional, teman-teman membutuhkan waktu. Kalau kita benar-benar ingin menjadi profesional menurut bukunya Eric Worre, profesional itu dilakukan dalam waktu 5 tahun. Ya, profesional itu menjadi profesional itu kira-kira nih teman-teman dalam waktu 5 tahun. Ini bukan uangnya ya teman-teman, tetapi profesional itu diri kita, mengembangkan diri kita sebagai profesional network marketer itu kira-kira 5 tahun. 5 tahun ini adalah untuk seorang full time. Full time itu adalah orang-orang yang mencurahkan waktu mereka 40 jam seminggu dalam waktu 5 tahun. Mungkin orang-orang yang part-time ini akan lebih lama untuk menjadi profesional. Ya, jadi takes time teman-teman, tidak dibentuk dalam 1 bulan. Asal teman-teman bisa dengan konsisten, bisa dengan disiplin teman-teman belajar. At least teman-teman 1,5 jam setiap pagi di dalam SDI Morning Call Inspiration ini. Ya, nah terus kemudian hilangkan tuh pemikiran tentang money games. Ya, jadi hilangkan juga pikiran tentang oke deh saya coba deh, ya. Saya coba mungkin saya coba 1 bulan ini deh. Ya. Nah, kalau teman-teman akan berkata oke saya coba deh 1 bulan, belum 6 bulan, belum 1 tahun teman-teman sudah menyerah, maka teman-teman belum menjadi professional network marketer. Ya, jadi teman-teman, saya di sini sudah jalan 7 tahun, saya sudah melewati waktu 5 tahun, dan saya tetap terus belajar. Kenapa? Karena sukses itu adalah bukan suatu destination ya, suatu tempat yang kita tuju ya. Tetapi sukses itu adalah setiap hari apakah kita sukses mengerjakan goals kita.
Jadi sama seperti saya, sudah mau jalan 7 tahun, tetapi tetap saja terus-menerus belajar dan tetap saja datang ke setiap event. Kemudian kita harus mempunyai mindset seorang entrepreneur, ya. Jadi profesinya kita adalah, mindsetnya kita adalah selalu terus seperti pelari maraton. Pelari maraton itu dia tidak pernah berhenti. Mungkin dia pada saat dia capek lari, dia mungkin larinya diperlambat. Atau mungkin ada saatnya dia jalan, tapi dia tidak pernah berhenti. Ya. Mempersiapkan sejauh apa sih kita akan selalu stay di dalam bisnis ini. Ya. Jadi ketika kita punya goals, kita tidak berhenti sampai mendapatkan goals tersebut. Setelah kita mendapatkan goals tersebut, kita riset lagi goals kita yang lebih tinggi. Jadi kita tidak pernah berhenti. Boleh beristirahat, tetapi tidak boleh berhenti. Ya. Jadi pastikan bahwa kita men-setup ekspektasi kita jangan juga terlalu tinggi di awal-awal, tetapi mulai dari rendah. Misalnya orang yang baru masuk, setup dulu goal-nya menjadi sharer. Kemudian setup goals-nya menjadi believer. Setup goals-nya menjadi eksekutif builder. Menjadi eksekutif achiever. Menjadi eksekutif director. Kemudian menjadi silver. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting adalah teman-teman mendapatkan income yang tetap. Itu intinya. Jangan mengejar ranking, tetapi nanti tidak mendapatkan income. Kalau mengejar ranking tidak mendapatkan income, nanti teman-teman jadinya lemes sendiri, loyo. Tetapi coba deh teman-teman setup menjadi executive sharer. Artinya setiap minggu bisa mendapatkan $50 per minggu. Kemudian naik menjadi eksekutif believer. Tiap minggu mendapatkan $100. Ya. Nah, ini akan memberikan teman-teman semangat yang lebih. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, semua bisnis, contohnya ya, kita lihat ya bisnis tradisional. Bisnis tradisional ini kita selalu membeli bisnis seperti saya contohkan ya. Dulu saya punya bisnis wellness sama dengan coach Nathan. Dulu kita invest uang, satu franchise itu kita invest 500 juta. Ya. Nah, itu belum tentu break even di dalam 1 tahun. Saya break evennya itu dalam waktu 4 tahun. 3-5 tahun baru kita mendapatkan investasi kita kembali. Dan mungkin kita menghasilkan uang. Ini saya dapatkan dalam waktu 5 tahun ya teman-teman. Di bisnis tradisional saya yang dulu. Oke. Kemudian, di dalam network marketing. Ya, kita ketika kita membeli 3 bisnis center, dan kita bisa menjual barangnya kita kembali dalam 1 bulan, kita sudah bisa mendapatkan modal kita. Dan di bulan kedua, kita sudah mendapatkan keuntungan. Kalau kita menjual secara retail, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan. Dan bulan ketiga, kita sudah mendapatkan tim kita yang juga bekerja menduplikasikan apa yang kita lakukan. Ini adalah mindset kita di bisnis. Jadi bedanya bisnis tradisional dengan bisnis network marketing ya. Nah, di sini dibilang, no successful business person or entrepreneur has ever thought this type of thinking. So why do we have this attitude in network marketing? This is the wrong attitude. Yeah? That is left over from traditional MLM mindset that give the industry the bad reputation it has in the first place. Jadi teman-teman, kalau ada yang bilang ya, akan kaya dalam waktu 3 bulan. Nah, ini belum tentu siapa yang mengerjakan. Apakah teman-teman mau mengerjakan apa tidak, ya? Jadi, kalau dibilang pasti kaya dalam waktu 3 bulan, belum tentu, teman-teman. Apakah teman-teman nanti mau bekerja keras atau tidak? Dan juga kayak di Usana ya, mungkin teman-teman lihat yang di Usana rata-rata yang menjadi silver director ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tetapi kalau kita mau berproses, melakukan secara benar, melakukan secara kuat, nah ini kita akan terus-menerus mendapatkan income. Nama kita akan tetap terus-menerus di situ. Ya, di dalam chart.
Kenapa? Karena kita selalu mempertahankan ranking kita dan kita mendapatkan komisi sesuai dengan ranking kita. Jadi, teman-teman bisa melihat mindset-nya. Karena sesuatu yang kita bangun dengan kuat itu akan memakan waktu. Ya. Jadi, ini teman-teman adalah akhir dari GoPro ini. Bagaimana cara kita mengundang orang ya. Dan ini ada video dari Eric Worre. Bentar ya, ini berapa lama ya? Saya lihat. Oh ini. Nah, ini teman-teman, ini ada 1 jam lebih. Jadi teman-teman ini adalah, nanti saya berikan dulu bahasa Inggrisnya hari ini. Saya share kepada teman-teman dan ini ada videonya. Teman-teman yang bisa bahasa Inggris atau teman-teman yang bisa men-setup translatingnya ke bahasa Indonesia, teman-teman nonton, ini ada sekitar 1 jam. 1 jam berapa menit tadi ini ya? 1 jam 43 menit lah ya, 44 menit. Nah, ini kita ambil semuanya dari sini, kita ringkas. Jadi ini adalah book club yang diberikan oleh GoPro. Nah, Coach Mia, Coach Zata, dan saya sudah mentranslatekan dan sudah merekam. Nanti siapa yang mau ikut di book club kita, silahkan nanti setelah kita umumkan, silahkan daftarkan nama Anda ya. Kita akan membahas minggu per minggu, kita akan mendengarkan audionya dan kita akan membaca bukunya bersama-sama dan kita nanti akan per minggu akan membahas chapter demi chapter, bab demi bab. Jadi kita benar-benar menjadi profesional dalam network marketer. Ya, so teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Teman-teman, apakah ada yang mempunyai pertanyaan? Silahkan ditanyakan dan saya mengundang teman-teman untuk mulai hari ini ya, kita share apapun yang ada yang kita dapatkan dari sini, kita share ahanya kita. Ya. Nah, bisa nanti kita share di sini atau bisa kita share di WhatsApp. Saya akan tanya setelah ini di WhatsApp grup apa yang kita dapatkan. Baik, sekarang saya buka pertanyaan. Kira-kira teman-teman ada yang bertanya? Silahkan. Atau misalnya teman-teman, kalau mulai dari sekarang, kalau kita sharing nih, dan teman-teman tiba-tiba ada pertanyaan yang terbersit, bisa teman-teman langsung chat di chat box-nya kita ya. Baik, saya mengundang teman-teman untuk bertanya tentang promosi ini. Khusus untuk promosi ya, jadi kita tidak membuka pertanyaan untuk penyakit dan sebagainya, karena ini sekarang eventnya lagi promosi. Silahkan. Ijan, do you want to ask question? No, I don't know. Today I'm just listening you. I just learned something new. I just learned something new about many things. So promotion. That's great. That's great. That's great. Yes. Every day, So, as you already said, we learn every day, little by little. That's right. So I want to ask you a question, Tijan. So if USANA have event in Jakarta in Pullman, do you want to come? Sure. That's a priority first. Yes. Do you want to bring your team or your guests? It's up to the company. If the company wants me to do that, yes, I will ask because them. This is because this event is open for public. That's sure. I will do that. That's no problem for me. Yes. I just need a date before time. Yes. And you give me how many people should I bring, and then so I will bring them so they will come and participate, so they will learn more and they will know about the company, so they will get confidence too. Well done. Well done. Wow, you got it, man. Thank you. And thank you for your You're welcome. And thank you for your participation. I really appreciate even you are a second language, your English, your Indonesia maybe your third language, but you always here participate in our
training, and I know I can see you grow each day. I can see that you always also in Blitz training with Coach Daniel. So I really appreciate your growth. I really appreciate your willingness to grow. Thank you very much, Tijan. Yeah, thank you. You're welcome. You're welcome. Itu namanya manusia. Kita harus belajar. Dimanapun kita hadiri, kita belajar. Habis itu ya kita praktek. Ya udah gitu. Iya, betul. Ya, teman-teman, ini tadi saya ngobrol dengan Tijan, saya translatekan dulu. Pak Tijan ini adalah salah satu coach terbaik kita di Indonesia ya. Dia adalah coach sepak bola dan dia saat ini mempelajari bidang baru yaitu network marketing ya. Seperti yang teman-teman mempelajari, beliau tidak asalnya beliau bukan orang Indonesia, tapi beliau mau untuk belajar. Tadi saya knowledge beliau karena saya lihat meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa ketiga dia, tetapi beliau selalu masuk untuk belajar. Nah, beliau adalah seorang coach. Beliau pro-nya adalah sepak bola, ya. Jadi saya juga ketemu Pak Tijan ini dari Ibu Anastasia, Coach Anas, dan beliau master di sepak bola, tapi beliau ingin memasteri juga tentang network marketing. Ya, kenapa? Karena beliau melihat bahwa produknya bagus. Jadi tadi saya tanyakan, kalau ada event di Indonesia, di Jakarta, mau datang nggak? Kata dia, mau dong datang. Apakah ini terbuka untuk umum? Saya bilang iya. Dan kita bisa mengundang tim kita dan mengundang tamu kita untuk menghadiri. Ya, so kita belajar semangatnya dari semangatnya Pak Tijan. Terima kasih Pak Tijan. Oke, berikutnya ada chat di tadi saya lihat dari Cik Susi ya. Sorry, sebentar. Dari Ibu Siti Rahma dulu ya. Ibu Siti Rahma sudah order. Saya sudah tulis Bu namanya Ibu untuk tiketnya ya untuk tahun depan ke Korea bersama-sama kita ya. Kemudian dari Cik Susi, siang Bure, bisa minta tolong dari pengalaman Ibu sebelumnya. Kalau ikut acara ke Korea tahun depan, kira-kira biaya yang diperlukan dari transport, menginap, biaya makan, kira-kira berapa? Thank you. Yang dibutuhkan paspor aja ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya Cik Susi. Berkaitan dengan ini, jadi berkaitan dengan destination event kita di Korea tahun depan, saya sudah punya tanggalnya, tetapi saya lupa sekitar bulan April. Sekitar tanggal 24 April kalau nggak salah. Tapi nanti saya akan umumkan lagi ya tanggalnya. Kira-kira berapa sih? Pengalaman saya, Ci, waktu saya beli, kan sebenarnya kita ada ya sebelum kita tahu pandemik, saya sudah beli tiket saya ke Korea. Saya beli tiket promo saat itu, Ci. Tiket promo itu biasanya dibuka sekitar bulan November, Desember, dan terakhir itu ada promo di bulan, kalau nggak salah Januari atau Februari. Nah, tiket bolak-balik ke Korea itu sekitar 5 juta. Itu sebelum pandemik ya. Dan saat itu juga Korea tiketnya turun drastis ketika waktu itu virus di sana. Nah, saya nggak tahu untuk tahun depan, mudah-mudahan tiketnya turun, karena kan setelah pandemik ini di seluruh dunia pasti untuk membawa orang ke suatu negaranya, mereka akan mengadakan promosi abis-abisan ya untuk mendatangkan kembali devisa negara kayak kita misalnya ya, kalau saat ini Bali sepi. Bagaimana cara pemerintah di Bali itu mengadakan promo-promo agar turis-turis kembali datang ke Bali. Nah, mudah-mudahan sama terjadi untuk Korea sehingga tiketnya lebih murah. Tapi kemarin saya tiketnya bolak-balik 5 juta. Untuk penginapan, nah ini saya mau nanti siap-siap Pak Harjanto sama Ibu Dewi saya akan bawa ke sini untuk sharing. Untuk penginapannya, karena di Korea ini saya belum pernah pergi ke Korea dan saya belum pernah lihat tempatnya, tetapi saya boleh gambarkan sedikit. Kita akan mencari tempat yang satu kamar kayak waktu itu ya di Singapura. Kita mencari semurah-murahnya, Ci. Jadi satu kamar itu 8 orang, bunk bed. Itu yang mau ya. Jadi kita tidurnya di tempat tidur yang bertingkat. Satu kamar 8 orang, perempuan-perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ya. Jadi itu adalah yang paling termurah. Saya kemarin dapat info untuk 5 hari itu sekitar 1,8 J. Jadi kalau sama 5 juta, 1,8 berarti sudah 6,8.
itu di luar makan. So, kita bisa cari nanti tempat penginapan yang ada dapurnya. Sehingga kita bisa masak nasi, kita bisa bawa mungkin kering tempe atau rendang yang kita lakukan tahun lalu ya di Korea. Apalagi Korea makanannya agak-agak berbeda sama makanan Indonesia. Jadi kita bisa persiapkan seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya kira-kira berapa sih? Ya, kalau dihitung nggak usah jajan ya. Nggak usah jajan ya, kita bawa mungkin sekitar 7,5 juta ya. Itu untuk semuanya. Gitu. Jadi kita nggak usah jajan di sana, tapi kita cari aja ilmunya. Makan siangnya kita bisa buat bekal kita sendiri. Ya, jadi itu yang kita lakukan kemarin di Singapura. Kemudian untuk buat visa, nanti kita akan diberikan letter support, surat support dari Yusana Indonesia dan Yusana Korea untuk kita buat visa. Nah, buat visa saya kurang tahu berapa. Jadi nanti saya akan beritahu kalau saya sudah tahu, karena waktu itu saya belum sempat buat visa. Sudah keburu pandemik. Sudah ditutup juga ya Korea, karena waktu itu Korea termasuk paling tertinggi untuk COVID-19-nya saat itu. Jadi saya belum tahu berapa, tetapi itu di luar 7,5 itu ya di luar pembuatan visa. Nah, pembuatan visanya pun kita harus jauh-jauh buat visanya ya. Jadi kalau kita sudah punya tiket, kita mau beli tiket untuk masuk ke Korea. Oh sorry, itu belum ditambah tiket masuk ke Koreanya ya. Jadi untuk masuk ke Yusananya itu harganya early bird 2.750.000. Jadi let's say kalau kita mau tambahkan ya sekitar itu ya 7,5 tambah 2 juta ya sekitar 10 juta. Jadi bisa dicicil sedikit-sedikit. Kalaupun nanti ada yang beli tiket, ternyata nih misalnya tidak jadi, tiketnya bisa kita lempar ke forumnya Yusana. Biasanya ada yang mau beli lagi early bird tiket ya dari tim lain. Kita bisa jual di forum tersebut. Atau kita bisa kembalikan, cuman kalau kembalikan nanti kita nggak dapat uang sepenuhnya. Jadi kita beli tiketnya dulu kalau mau, atau nanti boleh beli tiketnya terakhir, tetapi kira-kira yang diperlukan segitu. Kalau dulu di Singapura memang lebih murah, karena memang lebih dekat ya, ini Korea lebih jauh dari Indonesia. So, kira-kira seperti itu, Cik Susi. Tetapi tentunya tentunya sedikit demi sedikit kita harus mengatur keuangannya kita ya. Jangan langsung jebret sebulan sebelumnya 10 juta ya, orang juga kaget. Tapi kalau mulai dari sekarang kita sudah bisa target, sebulan misalnya kita bisa simpan 1 juta ya, kita beli dulu kecil-kecil, kita beli dulu tiketnya ya. Atau kita beli dulu tiket pesawatnya. Sementara kita bekerja di dalam bisnis kita untuk menghasilkan. Jadi kita punya tujuan dan goals. Oke? Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Silahkan langsung dibuka. Kalau boleh saya ingin mengundang Coach Dewi, boleh share pengalamannya di Singapura kemarin? Ada nggak di sini ya Coach Dewi-nya? Nah, ini. Mana nih Coach Dewi? Oke, silakan Coach. Iya, Bu Regina. Terima kasih buat kesempatannya untuk sharing. Jadi dari event yang tahun kemarin ya, yang kita punya di Singapura itu, Asia Pacific Convention. Di situ saya agak kaget sih sebenarnya, karena kita banyak banget itu orang-orang dari negara lain, dan yang bikin saya terkagum-kagum itu adalah yang datang itu semua para leader-leader yang rankingnya pun juga udah sangat tinggi-tinggi sekali. Dan selain itu, dari satu negara itu bisa banyak sekali ya, dengan ranking-ranking itu. Nah, padahal saya lihat di Indonesia memang masih baru di sana, maksudnya secara umur pun juga masih
3 tahun, Masih baby. 4 tahun ya, masih baby. Iya. Kata lain kok masih sedikit sekali. Waktu itu aja pun juga kayak diamond directornya pun juga masih cuma 1, padahal di negara lain tuh udah bisa kayak 10 aja juga ada, yang lebih-lebih juga. Jadi dari situ aku kayak ada inspirasi bahwa memang peluang di Indonesia untuk kita bisa lebih maju lagi, nggak mau kalah lah istilahnya dengan negara lain. Sedangkan untuk dari secara event sendiri, saya ngerasa itu sangatlah benefit sekali untuk memang kita-kita yang tertarik mengembangkan diri kita di dalam bisnis Yusana. Karena di event itu pun kita juga diajarkan nggak cuman sebatas bagaimana menjalankan bisnis Yusana, ada juga ilmu-ilmunya juga dari korporasi Yusana sendiri yang dari Amerika. Saat itu kita juga diajarkan mengenai mikroorganismenya juga. Dan itu buat saya tuh exciting sekali, karena kan saya juga suka belajar. Sedangkan untuk ilmunya sendiri mengenai sosial media, itu pun juga banyak para leader yang sharing bagaimana mereka menjalankan bisnis di sana. Selain itu juga produk launching-nya saya paling excited ya. Kita dapat misalnya kan first apa ya, karena kita di sana jadi kita bisa orang pertama lah istilahnya yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Luar biasa. Iya. Baik. Terima kasih. Nah, makanya sekarang saya lihat meskipun Coach Dewi ini jauh di Solo, kadang di Bali, sekarang lagi lockdown di Bali ya? Iya. Tapi semangatnya luar biasa, tetap aktif untuk sharing ya. Dan saya yakin apapun yang dilihat di Singapura kemarin itu pasti sampai sekarang masih membekas ya, masih semangatnya masih ada. Thank you so much Coach Dewi untuk sharingnya hari ini. Iya, sama-sama Bu Rey. Baik, ada lagi di sini, ada Pak Harjanto nggak? Ada Pak Harjanto nih. Pak Harjanto boleh di-unmute, Pak? Saya langsung nembak nggak apa-apa ya, Pak Harjanto. Pak Harjanto saya tahu nih sambil dia kerja, sambil dengerin ini nih. Oh iya, Bu Rey. Ya, Gimana? Pak Harjanto boleh sharing-sharing nggak tentang apa yang Pak Harjanto lihat di Singapura? Kemarin kan pergi ke Singapura ya, ke EPC. Oh iya. Boleh sharing Pak, apa yang dialami? Ya. Acaranya seru. Kamu mau masuk aja itu antrinya, berapa jam itu? 2-3 jam atau apa? Tapi ribuan orang tuh. Yang saya kagum tuh orang Korea itu, mereka semuanya tuh kompak loh, bajunya semuanya kompak, terus dia bawa alat yel-yel sendiri, terus kemana-mana tuh kompak. Dan itu nggak cuma ratusan orang, tapi ribuan orang yang datang ke acara itu. Jadi mereka tuh mungkin Korea itu penduduknya kan cuma berapa ya dibandingkan Indonesia, jauh. Mungkin di sini di Indonesia Yusana pasti akan berkembang pesat ini. Mungkin yang datang di Zoom ini nantinya pasti akan jadi diamond di Yusana ini. Yes. Terus Pak Harjanto setelah lihat event tersebut, Pak Harjanto mau kembali lagi nggak untuk datang ke event? Ya kalau saya selesai pandemi ini saya mau ini ke Korea atau kemana nih ya, Korea. Saya mau Korea tahun depan. Mau ikutan lagi bagus Pak? Sih. Ya mau, soalnya saya rasa nih eventnya event berkelas internasional, jadi seru sekali. Kita satu harian padahal di sana tapi merasa nggak capek, nggak apa. Soalnya eventnya tuh ada kelas-kelas apa, kita lihat dari negara lain itu seru tuh loh. Dan Indonesia masih sedikit aja yang kemarin yang ke sana, karena Indonesia baru ya di sini. Kalau dari Singapura, dari mana itu kan banyak yang sudah diamond banyak. Dari Singapura, dari Filipina, dari mana itu banyak sekali itu. Kan kelihatan itu dari tempat duduknya itu kan dibagi-bagi per negara itu. Indonesia masih sedikit sekali. Jadi masih peluangnya itu masih biasa, masih untuk kejar. Betul. Nah, jadi Pak Harjanto dan teman-teman yang lain coba isi nanti kursi yang di depan ya, yang per negara tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun Indonesia
Dan dari situlah orang-orang yang melihat, saya yakin betul orang-orang yang pergi kemarin ke Singapura, Amerika, mereka percaya betul dengan Usana. Percaya betul dengan Usana karena kenapa? Karena mereka bisa merasakan, ya, dan mereka pasti ingin untuk pergi lagi kembali balik lagi ke Korea, ya. So jangan lupa teman-teman, kita masih ada sekitar 9 tiket yang early bird. Kalau teman-teman mau, bisa hubungin coach-nya, bisa hubungin saya atau sponsornya atau mentornya, ya, untuk membooking tiketnya. Oke, so teman-teman, kalau tidak ada lagi question and answer hari ini untuk sesi kita hari ini, saya mengumumkan bahwa 7 skills kita berakhir hari ini. Besok kita akan mempunyai Zoom lagi yang baru di luar 7 skills. Tetapi teman-teman, di 7 keahlian ini bukan hanya saja kita pelajari, tetapi kita ambil apa yang kita sudah pelajari dan kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari untuk bisnis Usana kita. Oke, nah kita akan membuka lagi setiap bulan untuk 7 keahlian ini, dan nanti akan ada door prize-nya, teman-teman. So, kita akan lihat siapa saja attendance-nya. Di akhir 7 keahlian ini, teman-teman bisa mengikuti. Kalau saya lihat, teman-teman, di Singapura, itu mereka mempunyai, kalau ingin menjadi network profesional, untuk mengetahui 7 skill ini, 7 keahlian ini, mereka datang sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali mengikuti 7 sesi. Jadi 5 bulan, itu setiap bulan mereka datangin, sampai benar-benar mereka bisa menduplikasikan dan membawa timnya mereka. Jadi teman-teman saya undang, kita akan ada part 2 lagi bulan depan untuk 7 keahlian ini. Teman-teman hadiri lagi, dan nanti di setiap teman-teman di setiap event atau sesi teman-teman mengikuti ini, nanti teman-teman akan mendapatkan door prize, ya. Jadi namanya kita masukkan ke dalam lucky draw. Kemudian nanti ada 3 pemenangnya setiap bulan untuk mengikuti 7 skills ini. So semangat, undang yang lainnya, undang yang baru masuk untuk mempelajari 7 keahlian dalam network marketing. Baik teman-teman, kita bertemu lagi besok, dan semoga apa yang aku kita mau berikan. nambahin sesuatu nih. Oh ya, boleh, silakan. Coach, ya. Jadi, nah seperti yang Coach Regina sampaikan, kita udah selesai di 7 skill. Tapi seringkali orang punya skill, juga masih tetap susah share. Nah, biasanya ini terjadi ketika dia belum ngerasa percaya diri. Nah, percaya diri ini ada kaitannya sama belief. Bisa jadi belief-nya dia ke dirinya sendiri rendah, atau bisa jadi belief-nya dia ke produk atau industrinya rendah. Nah, untuk melengkapi 7 skill ini, besok kita akan bicara soal belief. Jadi biasanya di industri atau marketing itu ada yang namanya pillars of belief. Supaya orang itu pede untuk sharing, belief-belief apa aja sih yang perlu dilihat gitu. Nanti kita akan bicara diantaranya belief tentang company, belief di compensation plan-nya, belief di industrinya, belief ke diri sendirinya. Nah, kita akan bahas satu-satu, dan kita akan ngebahas apa sih yang bikin orang nggak belief, terus gimana supaya kita bisa ningkatin belief kita ini, supaya setelah kita punya skill-nya, kita punya belief-nya, kita bisa share dengan pede. Nah, besok trainingnya akan dipandu oleh Coach Deep, dan saya akan translate. Ya. Seperti biasa nanti hari Jumat kita terusin dengan question answer, bisa tentang 7 skills yang sudah kita pelajari atau tentang hal yang umum. Tapi intinya setelah itu kita akan kembali ke morning call biasa. Jadi hari Jumat ada question and answer, hari Sabtu akan ada produk, kita akan bicara soal gimana kita create healthy lifestyle. Karena kan di awal saya pernah singgung bahwa kalau kita mau sharing, mulai dengan diri sendiri dulu. Nah, kita belajar gimana creating healthy lifestyle.
supaya kitanya jadi healthy, supaya kitanya juga pede sharing health ke orang lain, karena kita sendiri mempraktekkan healthy lifestyle. Nah, Betul semoga selesai 2 minggu ini teman-teman punya soft skill, punya hard skill, dan punya belief dan percaya diri untuk sharing di sana. Jadi jangan lewatin seluruh sesinya sampai hari Sabtu selesai. Ya. Karena ini Betul. menarik sekali ya, Coach Mia. Jadi teman-teman kita di sini menjembatani teman-teman. Ya, jadi gunakan jembatan ini teman-teman, karena semua para coaches ini tidak dibayar, teman-teman. Jadi kita memberikan ilmu apa yang kita sudah dapatkan, apa yang kita sudah praktekkan, kita berikan di sini setiap hari. Jadi gunakan teman-teman jembatan ini sebagai teman-teman untuk belajar. Ya, jadi mumpung nih Coach Mia masa pandemik ya, ada yang di rumah saja, mungkin ada yang saat ini tidak bekerja. Belajarlah skill yang baru, yaitu kita memasuki era dunia sekarang apa-apa dengan teknologi. Salah satunya adalah dengan network marketing. Nah, saya kemarin Coach Mia sharing sedikit ya, membaca suatu artikel di mana setelah pandemik ini, kemungkinan kan pemulihannya agak lama ya. Jadi orang-orang sekarang, hari ini saya terima berita tadi pagi dari teman saya, di New Zealand, puluhan ribu karyawan di PHK. Nah, ketika puluhan karyawan di PHK, kita bisa melihat ada dua nih aspek. Kita malah lihat yang negatifnya, orang malas nih untuk terjun ke bisnis ini mungkin. Atau kita akan melihat positifnya. Wah, kalau orang banyak di PHK, berarti kemungkinan saya untuk mengajak mereka melihat sisi network marketing lebih banyak. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk melihat secara positif. Kalau sekitar ribuan orang tersebut ingin mencari pekerjaan, siapa tahu yang kita tawarkan network marketing yang hari ini kita lakukan, perkenalkan mereka, bawa mereka ke Zoom training, mungkin awalnya itu dari Zoom training hari Sabtu, di mana kita bisa belajar tentang kesehatannya dulu. So, saya mengundang teman-teman untuk mengambil kesempatan ini juga, dan terus bersemangat tentunya, dan jangan lupa besok, ini pilar ini bagus sekali. Saya sering banget mengikuti pilar ini, tetapi Coach Mia terus terang, saya kadang-kadang, pilar saya itu setiap orang ya, bukan saya sendiri pastinya, akan berubah-ubah. Jadi mungkin kalau pilar saya terhadap diri saya sendiri, mungkin tahun lalu karena saya banyak mengalami personal development, saya bisa bilang pilar saya mungkin 9. Tapi tahun ini saya kurang belajar personal development, saya bisa bilang pilar saya 7. Nah, di sini kita bisa melihat apa sih yang kita bisa tingkatkan. So, bagus banget besok trainingnya, jangan lewatkan. Thank you so much, Coach Mia, untuk besok dan Coach Deep untuk membawakan training ini. Luar biasa. Saya sudah sering, tapi saya pastinya tetap akan datang ke dalam training ini. So, thank you so much untuk 22 orang yang masih hadir dan masih tetap setia mendengarkan training pagi hari ini. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Nah, boleh teman-teman yang lain untuk memberikan AHA dan insight-nya. AHA itu artinya teman-teman gini, kalau tadi teman-teman mendengarkan training ini, terus kemudian teman-teman bilang, oh iya ya, kemarin saya ingat nih, waktu saya di Singapura, saya mendapatkan ini. Jadi itu yang namanya AHA ya. Jadi sesuatu yang teman-teman dapatkan, inti dari apa yang teman-teman dapatkan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, ini ada request dari Coach Daniel, katanya mau foto. Oke, so teman-teman boleh buka yang ready. Buka videonya. Boleh dibuka, kita foto bersama ya. Nggak apa-apa nih, pokoknya yang belum mandi, silahkan dibuka fotonya. Ya. Bentar, yang belum. Bentar, Re. Bentar. Saya nggak ikut, Bu, Re. Belum pakai itu ya, Bu? Nggak apa-apa. Oke, namanya aja ya. Saya buka juga foto saya. Semua belum mandi. Semua belum mandi. Ayo ngaku, siapa yang belum mandi? Aku juga, Mbak Jessica belum mandi. Sudah mandi.
Jadi sekarang sebelum mandi, nanti habis contacting foto udah mandi. Yes. Ayo, videonya mana? Partisipan, oke. Yang jelas memang belum mandi. Nggak apa-apa, Bu. Sama Bu Heni. Pulang pasar. Nggak apa-apa, Bu. Sama, kita semua belum mandi. Oke. Udah belum. Udah Sebentar, masak saya loh. stop share dulu. Aku juga udah masuk, Bu Heni. Mantap. Tuh ada Coach Mia, ada Mbak Jessica, ada Ibu Nurieti. Halo, Bu. Ada Mas Angga, sudah mandi pastinya Mas Angga ya. Oke, baik. Berikan senyuman terbaik. Besok jangan lupa ya, berarti besok mandi nggak mandi harus dibuka ininya ya, kameranya. Oke, tangannya mana? Angka 1, please. Ada Mbak Desi, tangannya angka 1. Tangannya mana? Tangannya kayak gini nih, 1 nih. Ada papa saya loh. Nah, tangannya mana? 1. Oke, angka 1 ya, ini artinya 1T 2022. Ya, jadi 2022 kita akan dapat 1 triliun di Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik. Yes. Mantap. Sebentar. Sebentar. Bentar ya. 1 kali lagi. Ini saya host ya, oke? 1, 2, 3. Pak Noel, boleh dibantu nggak, Pak? Kok saya nggak ada ya ininya ya, Pak Noel? Pak Noel, boleh dibantu nggak, Pak? Kok nggak? Bentar ya. Ternyata oknum 5677 Bu Desi ya. Oke, ini tadi nggak bisa. Pak Noel juga kayaknya nggak ada di tempat. Saya pakai kamera ya. Oke. 1, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you so much semua teman-teman yang hari ini sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you. Sampai jumpa besok ya. Jangan lupa. Terima kasih. Bye. Dadah. Bye-bye. Bye.